Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hai Sobat Healthies, ketemu lagi dengan saya Dora Yuvita di Info Podcast, kolaborasi ide podcast Korpri Kota Depok bersama informasi, promosi, edukasi kesehatan Kota Depok. Jangan lupa ya, ditonton sampai habis karena acara ini keren banget. Sobat Healthies, bangsa yang besar lahir dari generasi yang kuat dan sehat. Tentunya generasi cemerlang ini lahir dari seorang ibu yang menjalani kehamilan, persalinan, dan juga nifasnya dengan sehat. Tahukah Sobat Healthies bahwa kehamilan harus dipersiapkan dengan baik oleh seorang ibu dan didukung oleh seluruh keluarga? Sobat Healthies, pada kesempatan hari ini kita sudah kehadiran seorang narasumber, dokter spesialis kebidanan dan kandungan, Dr. Dian Indah Purnama SPOG. Selamat pagi dokter. Selamat pagi Mbak Dora. Apa kabarnya dok? Alhamdulillah baik Mbak. Alhamdulillah sehat. Baik Sobat Healthies, kita akan berbincang seputar masalah kebidanan dan juga persiapan seorang ibu untuk menjalani persalinan dan juga kehamilannya dengan sehat. Oke dok, langsung aja nih dok ya. Sebetulnya apa sih dok yang harus dipersiapkan oleh seorang ibu untuk bisa menjalani kehamilannya dengan sehat? Baik, jadi idealnya yang namanya kehamilan itu harus direncanakan ya. Jadi tidak ujuk-ujuk tes pack positif baru cari tahu tentang segala sesuatu tentang kehamilan. Kita punya tagline 1000 hari pertama kehidupan, di mana 270 hari pertamanya adalah masa kehamilan. Disebut direncanakan adalah karena disebut direncanakan karena 3 bulan sebelum kehamilan idealnya kita sudah mulai memperbaiki asupan nutrisi, kita sudah mulai memperbaiki pola hidup gitu ya, agar kehamilan bisa berlangsung dengan sehat. Salah satunya adalah termasuk mengkonsumsi suplementasi asam folat 400 mikrogram 3 bulan sebelum perencanaan kehamilan. Kemudian untuk perbaikan pola hidupnya sendiri, jika kita mungkin masih ada pola hidup yang belum sehat gitu ya, seperti misalnya masih sering merokok atau konsumsi alkohol, maka itu harus dihentikan begitu kita merencanakan kehamilan. Kemudian untuk pola dietnya juga harus diperbaiki ya. Jadi termasuk juga persiapan nutrisi ya, konsumsi makanan yang bergizi ya, komposisi sesuai dengan yang seharusnya, itu juga termasuk salah satu persiapan untuk kehamilan, karena dengan nutrisi yang baik diharapkan kita mendapatkan sel telur yang baik, sel sperma yang baik, sehingga kehamilan akan berlangsung dengan lebih baik dan meminimalisir resiko selama kehamilan. Oke dok, nah kalau ibu tersebut sudah hamil nih dok, sudah dinyatakan hamil oleh petugas kesehatan, atau ibu tersebut mungkin ngecek sendiri ini dok di rumah ya, udah telat begitu dok, pakai test pack gitu. Nah dia pergi ke petugas kesehatan atau ke rumah sakit, ini sebetulnya apa sih dok standar yang harus didapatkan oleh seorang ibu ini oleh petugas kesehatan dalam pemeriksaan antenatal care atau pemeriksaan kehamilan? Betul. Jadi yang dikenal itu dalam pemeriksaan kehamilan adalah istilah 10T ya. 10T itu terdiri dari pemeriksaan timbang berat badan dan tinggi badan, kemudian pemeriksaan tekanan darah, kemudian pemeriksaan tinggi rahim atau tinggi fundus, pemberian tablet zat besi, imunisasi tetanus, kemudian tentukan denyut jantung janinnya, tata laksana kasus jika ditemukan, kemudian tentukan status gizi ibu, dan tes laboratorium, serta yang terakhir adalah temu bicara. Oke, berarti sebetulnya lengkap begitu dok ya? Betul. Berarti memang ibu hamil ini juga harus mendapatkan tadi tablet tambah darah, terus imunisasi TT begitu ya dok ya? Betul. Lalu juga pemeriksaan laboratorium yang penting begitu dok ya? Nah untuk laboratorium sendiri nih dok, ini harus dilakukan kapan nih dok? Apa pada saat ibu itu ditemukan hamil di trimester 1 atau nanti menjelang persalinan nih dok? Sebaiknya kapan dok? Idealnya sebelum hamil pun sebenarnya udah periksa ya, tapi persiapan biasanya begitu trimester 1 kita sudah melakukan beberapa pemeriksaan laboratorium, antara lain seperti HB, reduksi urin minimal ya, gula darah, kemudian
infeksi seperti HIV, hepatitis B dan sifilis. Oke, baik. Lalu untuk pemberian tablet tambah darah ya dok ya. Nah ini juga harus rutin dikonsumsi oleh ibu hamil begitu dok? Betul. Selama hamil? Iya, baik. Minimal 90 tablet selama kehamilan, baik. Artinya 1 kali sehari. Baik Sobat Healthy, itu tadi standar antenatal care begitu dok ya? Betul. 10T ya dok ya? 10T. Baik. Ada buku KIA yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan yang sudah direvisi beberapa kali. Di situ tercantum semua gitu apa yang perlu dilakukan selama pemeriksaan antenatal. Kalau dari WHO sendiri standarnya saat ini yang terbaru tahun 2016 adalah minimal 8 kali pertemuan, di mana 2 kali pertemuan dilakukan pada trimester 1, 1 kali pertemuan waktu trimester 1, 2 kali pertemuan waktu trimester 2, dan 5 kali pertemuan pada trimester 3. Bukan 6 kali ya dok? Kalau yang WHO 2016 itu 8 kali, tapi yang dari Kementerian Kesehatan minimal 6 kali, di mana 2 kali trimester 1, 1 kali trimester 2, dan 3 kali trimester 3. Oke, gitu. Baik Dokter Dian. Nah tadi disinggung-singgung nih dok masalah buku KIA ya dok ya. Sebetulnya kalau menurut Dokter Dian nih dok, buku KIA itu seberapa penting sih dok manfaatnya yang bisa diambil gitu dok ya dari seorang ibu gitu dok? Baik, buku KIA kita terutama yang terbaru nih ya 2020 itu sudah lengkap sekali. Kadang-kadang saking lengkapnya jadi males mau baca. Terlalu banyak gitu ya dok? Terlalu banyak ya, tebel bukunya dan bolak-balik lagi ya. Tapi ya 9 bulan bukan waktu yang sebentar ya, cukup lama, cukup banyak kesempatan untuk iseng lah sekali membaca-baca gitu, karena di situ sudah lengkap banget. Di situ ada KIE atau untuk komunikasi, informasi dan edukasi untuk ibu hamil itu sendiri dan keluarganya. Ada alat bantu untuk tenaga kesehatan yang melakukan pemeriksaan kepada si ibu hamil tersebut. Apa aja checklist yang harus dilakukan gitu ya. Dan ada untuk komunikasi antara tenaga kesehatan jika misalnya ibu itu harus dirujuk, karena di situ juga ada mencantumkan minimal 2 kali dilakukan pemeriksaan USG ya, minimal 2 kali pemeriksaan USG. Jadi ada komunikasi antar tenaga kesehatan melakukan pemeriksaan kepada ibu tersebut. Gitu. Lengkap sekali berarti ya dok ya? Lengkap banget. Jadi sebetulnya ibu hamil tuh nggak perlu mencari-cari informasi kemana-mana begitu ya dok? Betul. Ya? Cukup dari buku KIA sebetulnya sudah lengkap gitu ya dok ya? Bahkan sampai melahirkan, sampai laktasi, menyusui itu semua juga udah ada di situ. Oke, kadang suka browsing di internet, informasi yang kadang mereka masih malah membingungkan begitu. Jadi sebetulnya melihat dari buku KIA itu sudah cukup begitu ya dok ya. Betul. Baik, dan buku KIA ini bisa dipakai sampai anak usia berapa ya dok biasanya dok? Sampai 5 tahun ya. Oh, sampai 5 tahun begitu ya dok ya. Oke, baik. Jadi nggak boleh rusak begitu ya dok ya harusnya bukunya ya. Baik Sobat Healthies. Nah tadi kita sudah mendengarkan nih ya apa saja persiapan yang dilakukan oleh seorang ibu untuk menjalani kehamilannya dengan sehat. Lalu kapan wanita ini dok harus menunda kehamilan begitu ya dok ya, karena dia ingin mendapatkan seorang janin atau bayi yang sehat begitu dok. Kapan ini dia harus menunda dulu nih gitu, saya nggak boleh hamil sekarang begitu ya oleh dokter gitu. Baik, jadi kita mengenal 4T ya. Jadi kalau Kementerian Kesehatan kita nih banyak memberi singkatan-singkatan supaya mudah diingat gitu ya. Jadi 4T, terlalu muda, terlalu tua, terlalu banyak, dan terlalu dekat. Jadi kalau usia si ibu masih belum mencapai 20 tahun, sebaiknya menunda kehamilan. Karena di bawah 20 tahun organ reproduksi kita belum siap untuk menerima suatu kehamilan. Hamilnya bisa, tetapi akan banyak risiko yang dihadapi oleh si ibu hamil jika usianya saat hamil masih di bawah 20 tahun. Yang kedua adalah terlalu tua justru ya. Kalau terlalu tua, misalnya udah di atas 40 tahun, selain masalah fertilitas yang sudah menurun, ya kemampuan untuk hamil juga sudah turun, juga akan risiko kehamilan akan meningkat pada kehamilan di usia tua gitu. Risiko hipertensi, risiko diabetes, risiko keguguran,
dan risiko memiliki janin anak yang cacat. Yang ketiga adalah terlalu banyak, ya. Kalau sudah banyak ini kadang-kadang ada bilang relatif gitu. Ya, tapi sebaiknya memang tidak sampai, misalnya kalau zaman dulu bisa sampai 10, 11 ya jangan ya. Kita nggak punya waktu juga untuk merawat anak satu persatu kalau misalnya terlalu banyak. Yang keempat adalah terlalu dekat. Jadi kalau bisa jarak minimalnya adalah 2 tahun. Dengan jarak 2 tahun itu kan sempat untuk menyelesaikan penyusuan sampai 2 tahun lengkap gitu ya. Kemudian juga sempat memberi perhatian yang cukup untuk anak sebelumnya sebelum kita merencanakan kehamilan yang berikutnya. Oh, baik, sudah jelas ya sahabat Healthies ya tadi kenapa seorang perempuan itu harus menunda kehamilan. Nah, kalau misalnya perempuan seorang wanita ini dia menderita anemia begitu dok ya, atau sering pusing begitu dok. Nah, itu apa yang harus dilakukan ya dok untuk dia bisa mempersiapkan kehamilannya dok? Ya, jadi tadi ada 10T ya yang kita sebut di awal gitu ya. Salah satunya adalah pemberian tablet tambah darah. Di mana tablet tambah darah ini diberikan minimal 90 tablet selama kehamilan. Artinya 1 kali sehari. Biasanya kita juga pantau kadar zat besinya, kadar HB-nya ya. Jadi kalau memang nanti jumlah tablet tambah darah yang kita berikan kepada pasien akan disesuaikan dengan kadar HB-nya. Oh, begitu. Berarti kalau dia anemia tentunya berbeda begitu ya dok ya? Tentu penanganannya akan berbeda. Sebaiknya normal dulu nih dok ya HB-nya ya, untuk dia bisa untuk hamil baru menjalani kehamilan begitu ya dok ya. Jangan sampai nanti mungkin sudah hamil baru ketahuan anemia. Nah, dikoreksinya pada saat hamil mungkin lebih sulit begitu ya dok ya? Betul. Baik sobat Healthies. Tadi sudah kita dengarkan juga nih persiapan seorang ibu untuk menjalani proses kehamilannya. Nah, sekarang kita mau tahu ya dok ya, dari ibu ini kadang ditemukan begitu ya dok ya, ada masalah pada saat kehamilan begitu. Nah, sebetulnya dok, apa sih masalah terbesar yang kalau dikategorikan ini bisa menyebabkan hal yang kita tentunya tidak inginkan begitu dok ya, banyak kematian ibu begitu dok, atau komplikasi yang dialami oleh ibu pada saat menjalani proses kehamilannya. Apa saja dok yang dianggap berbahaya dok? Baik, jadi ada 3 penyebab kematian ibu teratas ya. Jadi yang pertama adalah perdarahan, yang kedua adalah preeklamsia, dan yang ketiga adalah infeksi. Ya. Nah, perdarahan pasca persalinan itu ada beberapa faktor resikonya sebenarnya. Salah satunya adalah anemia. Anemia, ya ada beberapa resiko lain seperti rahim yang overdistensi kita sebutnya ya, terlalu besar. Jadi misalnya pada kehamilan kembar atau polihidramnion di mana air ketuban terlalu banyak gitu ya. Tapi yang paling sering kita temukan adalah anemia. Anemia kita sebut anemia itu kalau HB kadarnya di bawah 11 gram per desiliter. Kadang banyak yang tanya nih dok, sebetulnya HB itu fungsinya buat apa sih dok gitu ya? Kenapa kok ibu hamil ini harus memiliki kadar HB yang cukup begitu dok? Apa manfaatnya untuk janin dia sendiri dok? Betul, jadi HB ini kalau saya ibaratkan ini kayak bensin. HB atau hemoglobin itu adalah sel darah merah yang fungsinya adalah mengangkut oksigen beserta nutrisi yang dimakan oleh kita untuk diedarkan ke seluruh sel di dalam tubuh kita, termasuk ke rahim dan ke janin kita. Gitu. Jadi kalau bahan bakarnya bagus, tentunya nyampenya juga cepat begitu ya dok ya. Jadi bisa disalurkan dengan baik begitu dok ya. Baik sobat Healthies, berarti sudah tahu ya dan paham ya kenapa ibu hamil harus memiliki kadar HB yang cukup dan mengkonsumsi tablet tambah darah dengan teratur. Nah, selain tadi perdarahan begitu dok, apakah ada masalah lain dok yang harus diantisipasi nih dok ya oleh seorang ibu hamil begitu agar terhindar dari masalah tersebut? Baik, mungkin tadi saya boleh tambahin sedikit ya masalah perdarahan. Jadi kenapa sih, apa hubungannya anemia dengan perdarahan ya? Tadi sudah saya sebut bahwa HB itu fungsinya adalah mengantarkan nutrisi, mengantarkan bensin nih ibaratnya ke seluruh sel. Termasuk di situ adalah sel rahim.
Jadi setelah melahirkan bayi, melahirkan ari-ari, rahim itu harus kontraksi. Nah, Harus kontraksi yang cukup kuat, yang bisa membuat pembuluh darah yang tadinya terbuka itu tertutup. Jika itu, dan itu untuk kontraksi kan butuh HB, butuh nutrisi ya. Jadi itulah penyebabnya kenapa kalau pasiennya anemia, resiko untuk terjadinya perdarahan pasca persalinan tuh lebih besar. oh, karena rahimnya tadi Nggak tidak susah, kuat berkontraksi begitu kontraksinya dok kurang ya. baik Kontraksinya biasanya. kurang baik. Betul. Oke, jadi lembek ya, gitu Betul. begitu dok kontraksinya. Baik. Sekarang masalah lain yang kita temukan itu adalah hipertensi dalam kehamilan ya. Oke. Nah, ini di buku ANC yang di buku KIA yang baru itu sekarang udah ada nih checklistnya tentang deteksi dini risiko hipertensi, preeklamsi, Oh, oke. hipertensi dalam kehamilan. Jadi Oke. ada rujukan dini, rujukan lebih cepat jika ada tanda-tanda atau faktor risiko untuk yang mengarah kepada hipertensi dalam kehamilan atau preeklamsia. Berarti semua ibu hamil dilakukan screening preeklamsi dulu begitu ya Betul, dok ya? betul. Oke, nah bagi ibu hamil yang sudah memiliki buku KIA, coba dilihat buku KIA-nya apakah sudah dilakukan pengecekan untuk buku KIA tersebut, apakah sudah diisi oleh petugas kesehatan. Kalau belum, segera tolong dilihat untuk pengisian dari screening preeklamsi tersebut. Baik nih dok, sebetulnya dok kalau tadi yang dikatakan preeklamsi itu apa sih dok? Kalau orang awam mungkin bilangnya preeklamsi gitu ya, apa ya preeklamsi gitu? Iya, jadi ini besarnya adalah hipertensi dalam kehamilan ya. Hipertensi dalam kehamilan itu ada beberapa tahap. Hipertensi kronis, jadi misalnya dari sebelum hamil atau dari sebelum kehamilan 20 minggu dia udah mengalami hipertensi. Ada yang namanya preeklamsia, jadi di atas 20 minggu tadinya aman-aman aja tensinya, tiba-tiba tekanan darah naik, disertai dengan kebocoran protein di urin. Nah, itu khasnya pada preeklamsia. Bahasa awamnya disebut dengan keracunan kehamilan. Kata-kata preeklamsia artinya sebelum eklamsi. Jadi risiko paling besar yang bisa dihadapi pada kasus preeklamsia adalah terjadinya eklamsia atau kejang dalam kehamilan. Kejang dalam kehamilan. Jadi Betul. seorang ibu hamil juga bisa kejang begitu ya dok ya? Sangat bisa. Oke. Kalau ada ibu hamil kejang dulu mungkin orang memikirnya kesurupan gitu dok ya? Kesurupan atau yang lain begitu. Nah sekarang jadi udah tahu nih ya, kalau ada ibu hamil kejang itu jangan manggil dukun ya dok ya, justru harus cepat-cepat dibawa ke rumah sakit nih, karena itu udah tanda bahaya begitu dok ya. Betul. Yang harus segera diselamatkan gitu dok Betul. ya. Nah kalau sudah terjadi kejang nih dok, langkah selanjutnya sebetulnya apa sih dok yang dilakukan oleh tenaga kesehatan nih dok untuk menyelamatkan nyawa ibu dan bayi ini? Ya. Jadi yang pasti kalau udah kejang harus rujuk ya. Jadi nggak bisa dibiarin di rumah dulu, dikasih sendok kayu dulu atau apa gitu ya. Jadi harus segera dirujuk. Karena kita menyelamatkan 2 nyawa di sini. Yang terancam adalah 2 nyawa, itu nyawa ibu dan nyawa bayinya. Yang untuk tata laksana kejang sendiri ini sudah baku ya. Harusnya sih semua tempat yang sudah mendapatkan pelatihan gawat darurat maternal neonatal udah tahu nih obatnya, namanya MGSO4, obat murah meriah tapi sangat life saving ya. Cara pemberiannya itu biasanya sih sudah diajarkan untuk semua tenaga kesehatan termasuk bidan. Oh Gitu. begitu ya dok ya. Jadi Bu Bidan juga bisa untuk melakukan pertolongan pertama begitu ya dok ya kalau betul. terjadi kejang. Betul. Oke, berapa jam nih dok bayi itu harus lahir nih dok kalau ibunya sudah kejang nih dok atau sudah eklamsi nih dok? Jadi jika kondisinya eklamsi, maka yang kita pikirkan pertama adalah menyelamatkan nyawa ibu. Oh menyampaikan. Jadi kita lakukan stabilisasi, kita hilangkan dulu kejang pada ibu. Begitu kejang sudah teratasi, tekanan darahnya sudah mulai kita stabilisasi, kalau bisa dalam 30 menit ya. Itu bayi harus sudah bisa kita lahirkan. Tapi memang masalah 30 menit ini kalau untuk kasus eklamsi relatif, karena tetap yang pertama kita harus selamatkan nyawanya adalah nyawa ibu. Oh baik. Oke, nyawa ibu dulu ya dok yang diselamatkan. Baik, sebaiknya memang jangan sampai begitu ya dok ya, seorang ibu itu mengalami eklamsi. Jadi kalau sudah ada tanda-tanda yang mengarah ke arah preeklamsi harus segera begitu dok ya. Mungkin penanganannya harus lebih ekstra begitu dok. Betul. Baik. Lalu ada masalah lain lagi tidak dok yang menyebabkan seorang ibu itu mengalami fase atau keadaan yang kita harus hati-hati nih dok?
Baik, jadi jangan lupa salah satu di 10T, satunya adalah temu wicara ya atau anamnesis. Jadi untuk tenaga kesehatan harap untuk melakukan anamnesis dengan detail, termasuk menanyakan ada riwayat penyakit apa sebelumnya. Ya, termasuk kayak diabetes, riwayat penyakit jantung pada ibu yang kemudian hamil, penyakit autoimun gitu. Itu hal-hal yang kita harus cari tahu saat kita melakukan temu wicara dengan ibu hamil. Jadi kalau sudah ibu hamil itu menderita penyakit sebelumnya begitu dok ya, itu tidak serta-merta dia juga langsung boleh hamil begitu dok ya. Betul. Konsultasi dulu sebaiknya ya dok. Betul. Ya, dipersiapkan dulu, konsultasi ke dokter kandungan dulu begitu dok. Betul. Ya, karena tetap yang utama adalah nyawa ibu begitu ya dok ya. Jadi jangan sampai nanti kehamilannya justru malah memperberat penyakitnya begitu. Betul. Dok. Baik dokter Dian. Nah menurut dokter nih dok, sekarang ini kan informasi nih dok dari Dinas Kesehatan Kota Depok, tahun lalu ya dok ya, angka kematian ibu di Kota Depok itu melonjak tinggi sekali ya. Salah satu disebabkan karena COVID-19 begitu dok. Dan perdarahan dan juga tadi eklamsi yang dokter sampaikan. Lalu di tahun ini kasus kematian menurun dok, tetapi tetap masih ada. Nah kita tentunya sebagai anggota masyarakat ya dan juga sebagai ASN begitu dok ya, semuanya tentunya tidak berharap ada lagi kematian ibu nih dok. Betul. Nah apa sih dok sebetulnya yang bisa dilakukan oleh masyarakat begitu dok ya, juga pemerintah gitu ya di tingkat kota dan juga tadi mungkin dari lingkup keluarga gitu untuk bisa mencegah jangan sampai ada lagi ibu meninggal yang diakibatkan karena kehamilan, persalinan dan juga nifasnya nih dok ya. Betul. Bagaimana dok? Ya, jadi seperti tadi kita sudah bicara di awal ya, kehamilan itu adalah sebaiknya idealnya adalah direncanakan. Dengan direncanakan, jadi benar-benar dari A sampai Z ini kita sudah siap. Jika ada satu ibu hamil di lingkungan kita sudah mempersiapkan. Jadi di KIA juga sudah ada tuh contrengannya ya. Mau periksa hamilnya di mana, kapan harus periksa USG, kapan akan melahirkan, bagaimana biaya persalinan. Sudah direncanakan dari awal kehamilan. Jadi bukan ujuk-ujuk waktu mau lahiran baru kita gerudak-geruduk ini biayanya gimana atau apa ya. Jadi kemudian jika golongan darahnya apa, itu juga harus diperiksa dari awal. HB berapa? Jika terjadi masalah merujuknya pakai apa, itu tuh sudah direncanakan. Jadi itu bahkan dalam lingkungan RT RW ya, itu sudah terdata gitu. Ibu hamil berapa aja, kendaraan yang siap dipakai untuk jika perlu rujukan itu bagaimana. Karena memang masalah utama kita di negara kita ini ya Depok juga termasuk ya karena macet ya. Itu adalah masalah rujukan. Keterlambatan rujukan itu yang paling sering gitu yang menyebabkan angka kematian ibu kita masih nggak turun-turun di kisaran 300-an. Gitu. Padahal rumah sakit kita sudah banyak begitu ya dok. Betul, ya. Dan betul. Jalan kita juga sebetulnya sudah bagus, tapi mungkin karena macet begitu dok. Karena macet atau karena mengambil keputusannya nih mau nganternya pakai apa, kemana, pakai biaya apa, siapa yang bayar rumah sakit. Kadang-kadang itu yang bisa menghambat terjadinya rujukan dengan cepat. Rundingan dulu misalnya itu dok ya, lama keputusannya, jadi akhirnya si ibu ini terbengkalai begitu dok ya. Andai kata dari awal sudah tahu nih kan. Oke, nanti kalau ada kondisi bahaya maka kita harus rujuk kemana, pakai apa, duitnya siapa, pembiayaan apa, itu pasti pengambilan keputusan akan lebih cepat. Berarti itu semacam perencanaan begitu dok. Betul, itu termasuk salah satu berplan kalau istilahnya zaman now ya. Saya pernah dengar juga tuh dok ada istilah P4K gitu dok P4K, ya. P4K ya. Baik. Jadi memang Sobat Healthies, kehamilan itu harus direncanakan, termasuk juga proses persalinan tadi sudah dijelaskan oleh Dokter Dian. Kalau untuk persalinan kita juga harus tahu nih, ibu hamil ini mau bersalin di mana, kapan begitu ya dok ya, dan juga dengan siapa diantarnya. Kalau ada suaminya harus ikut mengantar begitu dok ya. Betul. Dan juga pembiayaan yang pasti ya dok ya, karena tetap di rumah sakit dan juga di fasilitas kesehatan itu juga sangat dibutuhkan begitu. Nah dokter,
Ada lagi nih dok, kalau misalnya dok di masyarakat itu masih menganggap banyak hal-hal yang tabu begitu dok ya, atau ibu hamil tidak boleh makan ini, tidak boleh melakukan itu begitu dok ya. Nah itu sebaiknya bagaimana nih dok? Sikap yang harus dilakukan oleh ibu hamil ini gimana nih dok? Buka buku KIA-nya. Nah, buka buku KIA-nya ya dok ya. Di situ juga ada loh gitu, apa yang boleh dimakan, berapa porsinya pun udah ada di situ ya. Berarti buku andalannya ini Buku dok. andalannya bawa kemana-mana. Kalau orang tua mertuanya nggak percaya, mungkin ditunjukkan Suruh itu ya dok ya. buka. Ikut baca juga Suruh ya ikut dok ya. baca. Oke, berarti jangan lagi hanya ditaruh di atas meja ya dok ya, atau di dalam tas ya buku Atau KIA-nya. buat coret-coretan anak yang ngawal. Kadang suka gitu ya dok ya, rusak nih bukunya sebelum ibunya melahirkan udah rusak. Oke, baik dokter Dian, untuk terakhir nih dok, sebagai penutup, apa harapan dokter Dian sebagai praktisi ya dok ya, yang berkecimpung langsung nih dengan yang berhubungan langsung dengan ibu hamil begitu, dan juga wanita yang berjuang ya untuk persalinan dan juga menghadapi proses nifasnya nih dok. Apa yang dokter Dian harapkan untuk mereka? Ya, jadi kehamilan itu adalah suatu, menurut saya, fenomena yang luar biasa gitu ya. Untuk bisa berstatus menjadi seorang ibu itu yang dilalui sangat banyak. Tapi bukan berarti salah satunya adalah kematian ya. Jadi pengennya sih nol angka kematian kita ya, pengennya nol, benar-benar nol. Kenapa? Karena mayoritas kasus kematian ibu itu sangat-sangat bisa dicegah. Mau itu perdarahan, mau itu preeklamsia, itu seharusnya sangat bisa dicegah. Dan kita sudah berjuang sekian lama ya, dari sejak saya baru masuk ke dokteran sampai sudah praktek menjadi dokter obgyn gitu ya, sudah begitu banyak yang kita coba lakukan untuk menurunkan angka kematian ibu di Indonesia. Jadi berdayakan diri sih, kalau menurut saya ini berdayakan diri, baik tenaga kesehatannya maupun ibu hamilnya itu sendiri ya. Jadi kita bisa tahu apa sih yang akan kita hadapi selama kehamilan, apa risiko-risikonya, dan apa yang harus kita lakukan untuk menanggulangi jika risiko itu terjadi. Oke. Berarti ibu hamil ini juga harus cerdas begitu ya dok ya. Dia harus tahu sendiri. Justru ibu hamilnya yang harus tahu. Betul, ibu hamil yang harus tahu. Baik. Nah, Sobat Healthy, sudah banyak ya, alhamdulillah ya, banyak sekali informasi dan juga edukasi nih yang kita dapatkan dari Dokter Dian, seorang ahli kebidanan dan juga kandungan. Nah, dari Dokter Dian ini kita banyak belajar tentunya untuk bisa mempersiapkan bagaimana seorang ibu bisa mempersiapkan kehamilan dan juga persalinan dan nifas ya dok ya. Nifas sampai 42 hari begitu dok ya. Betul. Ya, oke. Jadi semoga ibu hamil dan juga ibu bersalin nifas ini bisa melalui masanya, periodenya dengan baik, bisa melahirkan anak-anak yang sehat, yang cerdas, yang tentunya dibutuhkan oleh bangsa ini untuk bisa menjadi bangsa yang kuat dan juga hebat. Baik Sobat Healthy, demikian bincang kita pada hari ini. Saya host Dora Yuvita dan juga Dr. Dian Indah Purnama mohon pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai bertemu di lain waktu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.